Keluarga ini keluarga Jung. Mereka sedang berkumpul di rumah ayah mereka yang sedang meregang nyawa alias sakaratul maut. Dan semua orang ini berkumpul atas permintaan ayah mereka agar bisa dengan tenang pergi ke dunia lain. Sebenarnya, kesemua orang ini bukan lahir dari satu ayah, melainkan hanya 4 orang. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan yang terakhir si anak bungsu. Sedangkan yang lainnya adalah pasangan mereka masing-masing. Karena nama keempat orang ini terlalu susah buat dilafalkan, nama masing-masing mereka gue ganti jadi nama yang familiar buat kita dengar. Anak pertama Samsul dan istrinya ini. Samsul memiliki usaha pabrik kaos kaki, dan menurut cerita yang ia sampaikan, usaha pabriknya berjalan dengan sangat baik alias lancar. Dan juga Samsul memiliki seorang anak yang masih sekolah SD. Anak kedua, Mariono, istrinya ini. Mariono dan istrinya terkenal dengan pasangan yang egois. Mereka benar-benar tak peduli dengan saudara-saudaranya yang lain. Terlebih lagi, ketika ayah mereka berkutat dengan penyakit selama 6 bulan terakhir, Mariono dan istrinya benar-benar tidak peduli. By the way, Mariono memiliki 2 orang anak, yang satu udah remaja dan yang satu masih SD. Anak ketiga, Kisrun, sesuai dengan tampangnya. Ia terkenal sebagai berandalan dan pemabuk. Dan saat ini ia tengah menjalani proses perceraian karena memukul istrinya alias KDRT. Makanya pasangannya tak ada. Yang terakhir, Wati, suaminya ini. Wati dan suaminya adalah yang paling miskin di antara keempat orang ini. Suaminya hanya seorang agen asuransi. Dan karena suaminya ini miskin, Wati dan suaminya nyaris tak dianggap sebagai keluarga oleh saudara-saudaranya. Oke, cukup dengan perkenalan. Kita masuk ke inti ceritanya. Tujuan keluarga ini berkumpul tak lain dan tak bukan adalah untuk mengumumkan warisan. Ya, ketika ayah mereka masih hidup alias sakaratul maut, mereka sudah meminta pengacara mengumumkan pembagian warisan. Dan karena pengacara si ayah ini benar-benar lugu alias fix 100% karyawan, ia pun memenuhi permintaan keempat orang ini. Pengacara membuka sebuah amplop dan membacakan lembaran yang pertama, yang isinya hanya pesan-pesan untuk keempat orang ini, agar tetap solid dan saling menjaga satu sama lain, seperti film-film warisan pada umumnya. Selanjutnya, si pengacara membacakan pembagian warisan, dan keempat kakak beradik ini berikut pasangannya masing-masing langsung mengeluarkan raut wajah deg-degan. Si ayah meninggalkan total warisan sebanyak 25 miliar. Dan untuk Samsul sebagai anak pertama mendapat bagian sebanyak 11,25 miliar. Untuk Mariono mendapat sebanyak 3,75 miliar. Untuk Kisrun 3,75 miliar. Dan juga Wati 3,75 miliar. Mereka bertiga mendapat bagian yang sama banyak. Dan sisanya 2,5 miliar diberikan ke gereja. Mendengar pembagian yang tak adil karena Samsul dapat setengah dari total warisan, ketiga orang adik ini langsung protes, terlebih lagi Kisrun. Ia benar-benar tak terima mendengar Samsul dapat jatah yang lebih banyak. Ya, karena selama ini Samsul tak pernah peduli dengan kondisi ayah mereka dan juga anak-anak yang lain. Jadi Kisrun ini, walaupun berandalan, ia yang selama ini memperhatikan kondisi ayahnya. Sehingga ia menduga Samsul menyabotase penulisan surat wasiat ketika si ayah menulis surat wasiatnya. Keempat kakak beradik ini akhirnya saling berdebat karena pembagian warisan yang tak adil. Lalu saat kondisi mulai makin panas, tiba-tiba telepon berdering, dan saat diangkat oleh Samsul, suara yang tak dikenal berkata kalau ia telah menculik anaknya Samsul. "Aku telah menculik anakmu." Dan si penelpon ini meminta tebusan sebesar 25 miliar, sesuai dengan jumlah total warisan ayah mereka. Sepertinya ada yang aneh. Samsul dan istrinya jadi panik dan histeris. Mereka memohon kepada ketiga saudaranya agar mau menyerahkan masing-masing bagian warisan mereka untuk keselamatan anaknya Samsul. Tapi disinilah semua sifat asli keluarga ini keluar. Tak satu pun dari mereka yang rela memberikan jatah warisan mereka untuk uang tebusan. Saat proses permohonan dan penolakan sedang berlangsung, tiba-tiba anaknya Samsul datang alias pulang. Ternyata telepon tersebut salah sambung alias salah sasaran. Sekarang giliran Mariono dan istrinya yang panik. Mereka panik karena anaknya yang paling kecil belum jelas kabarnya. Dan ternyata benar, si penelpon misterius menelpon lagi memastikan tanggal penyerahan uang tebusan.
Dan ketika foto anak yang diculik dikirim, ternyata foto tersebut adalah foto anaknya Mariono. Keadaan jadi berbalik. Sekarang Mariono dan istrinya yang memohon agar ketiga saudaranya mau merelakan uang warisan 25 miliar tadi sebagai uang tebusan. Seperti kejadian sebelumnya, tak ada satupun dari orang ini yang rela bagian mereka dijadikan uang tebusan, termasuk Samsul. Karena merasa nyawa anaknya telah aman, ia merasa nyawa keponakannya tidak terlalu penting. Jadi Samsul ini berkata seperti ini, "Walaupun anakmu diculik, dia tidak akan apa-apa." Seketika Mariono emosi mendengar perkataan kakaknya. Ia mulai mengeluarkan kata-kata bijak demi keselamatan anaknya. Mendengar Mariono mengeluarkan kata-kata bijak, Wati mulai terbawa emosi. Ia benar-benar tak rela memberikan bagian warisannya pada Mariono. Ya, karena kondisi keuangannya yang benar-benar miskin. Ditambah lagi, selama ini Mariono dan istrinya tak pernah peduli dengan keadaan mereka. Dan parahnya lagi, ketika Wati ini ingin menikah dengan suaminya yang miskin, Mariono selalu merendahkan harga diri calon suaminya, bahkan tak menganggap suaminya bagian dari keluarga mereka. Jadi makin rumit ceritanya. Makanya pas kaya jangan sombong. Mendengar ketiga saudaranya berdebat dan saling perang mulut, Kisron sedikit membawa pencerahan. Hanya ia yang sedikit berpikir waras. Ya, walaupun ia seorang pemabuk, ia rela menyerahkan uang warisannya sebagai uang tebusan. Kisrun mencoba membujuk kedua saudaranya agar merelakan uang warisan itu. Tapi lagi-lagi Wati dan Samsul berucap seolah-olah nyawa keponakan mereka tidak terlalu penting, alias anak masih bisa dibikin lagi. Ketika perdebatan sedang berlangsung, suaminya Wati yang seorang agen asuransi mencoba mengeluarkan pendapatnya. Ia berkata kalau telepon ini mencurigakan karena tepat pada saat pembagian warisan dan jumlahnya sama persis dengan total warisan. Ia tak menuduh Mariono mengatur semua ini, tapi seolah-olah ada orang yang tahu dengan masalah warisan itu dan menjadikan anak Mariono sebagai ancaman. Jadi seolah-olah penculikan ini telah direncanakan. Mendengar perkataan suaminya Wati, Mariono benar-benar emosi. Kata-kata kasar pun ia keluarkan, mulai dari kondisi suami Wati yang miskin sampai dengan Wati yang tak bisa memiliki anak. Ya, karena Wati tak memiliki belas kasihan terhadap anak kecil. Makanya ia tak bisa memiliki anak. Dan setelah mendengar kata-kata itu, suasana pun jadi makin kacau. Suasana makin berantakan. Mariono jadi makin menggila. Ditambah lagi, ketika si pengacara meminta bayaran uang tutup mulut karena keempat orang ini berencana tak akan memberikan uang jatah gereja yang totalnya 2,5 miliar. Lalu saat keributan itu berlangsung, Mariono tak sengaja memukul perutnya Wati. Wati seketika jatuh dan berteriak histeris. Dan ternyata Wati ini sedang hamil muda dan tak ada seorang pun yang tahu mengenai kehamilan Wati. Untungnya kehamilan Wati tidak apa-apa. Tak ada darah yang keluar dari celana dalamnya, alias mungkin tak keguguran. Suasana sedikit menjadi tenang dan Mariono benar-benar merasa bersalah terhadap kondisi adiknya. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan Mariono, kedua saudaranya yang lain menghubungi polisi yang mengenai kasus penculikan keponakan mereka. Dan lagi-lagi, ketika kakak beradik ini masih tak rela uang warisan mereka dijadikan sebagai uang tebusan. Mereka lebih memilih melapor polisi ketimbang merelakan uang warisan tersebut. Mariono benar-benar emosi ketika polisi dan timnya datang. Ia tak habis pikir dengan apa yang ada di kepala saudara-saudaranya. Yang jelas-jelas si penelpon mengancam tak ada yang namanya polisi. Tapi karena si polisi udah ada di sana, Mariono tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia terpaksa pasrah. Dan ketiga saudaranya yang lain rela menjadikan uang 25 miliar itu sebagai pancingan. Hanya pancingan saja. Tapi ketika penculiknya berhasil ditangkap, apapun keadaannya, uang tersebut harus kembali ke tangan mereka. Dan saat proses perundingan ini, ayah keempat orang ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Mariono makin panik dengan kedatangan polisi. Ia makin mengeluarkan keringat dingin. Ya pastinya mengenai kondisi anaknya yang berada di tangan penculik. Ups, jangan percaya dulu. Ternyata dugaan gue salah. Beberapa jamnya lalu, tepatnya 8 jam sebelum pertemuan itu, Mariono telah mengatur penculikan terhadap putrinya sendiri. Dan dilakukan oleh anaknya yang pertama. Bahkan saking seriusnya, Mariono dan istrinya sampai ikut kursus akting untuk memuluskan aksi tipu-tipu mereka.
suami istri bangsat. Setelah itu, para polisi telah mengatur strategi penangkapan si penculik. Dan karena si ayah telah resmi meninggal dunia, uang warisan yang 25 miliar akhirnya dicairkan oleh si pengacara. Mariono mencoba menghubungi anaknya yang bertugas jadi penculik. Tapi sayang tak ada jawaban. Ya, karena saat mengatur rencana penculikan itu, Mariono melarang anaknya menghubungi dirinya ataupun sebaliknya. Makanya si anak tak mengangkat telepon dari Mariono. Beberapa saat setelah itu, telepon kembali berdering. Si penculik telah menetapkan waktu dan tempat penyerahan uang tebusan. Tapi karena durasi telepon tersebut terlalu singkat, pihak kepolisian tak bisa mengetahui lokasi si penculik ketika disadap. Mariono dan tim kepolisian bersiap berangkat ke lokasi penyerahan uang tebusan. Mariono makin panik dan bersikeras agar dia sendiri yang mengantar uang tersebut. Tapi apalah daya, pihak kepolisian bersikeras agar mereka yang menangani masalah itu. Dan ketika Mariono dan polisi bersiap pergi, ketiga saudaranya yang lain bukannya meminta agar membawa keponakan mereka dengan selamat, tapi malah berkata, "Tolong kembalikan uang kami." 아버지 유산이다. 서한이 꼭 찾아와라. Oke, lanjut. Mariono pergi menggunakan mobil sendiri, diikuti pihak kepolisian dari belakang, dan semua tim telah bersiap di lokasi pertemuan. Melihat banyaknya polisi di lokasi, Mariono memutuskan untuk kabur. Ia mencoba menghindar dari polisi, seolah-olah si penculik yang telah mengatur pelarian itu untuk mengelabui polisi. Mariono makin berlari menjauhi polisi. Ia terlibat kejar-kejaran dengan para polisi yang berada di sana. Tapi sayangnya para polisi ini terlalu lugu. Mereka masih menganggap Mariono ini menghindar karena instruksi dari si penculik. Mariono akhirnya melihat anaknya telah menunggu di tangga sebuah tempat perbelanjaan. Ia pun berjalan ke sana dan berhasil memberikan tas berisi uang tersebut. Lalu mereka pun berpisah. Sedangkan si polisi masih sibuk mencari keberadaan Mariono. Melihat anaknya pergi membawa tas berisi uang 25 miliar itu, Mariono mulai tersenyum lega. Tapi tiba-tiba ia berbalik menoleh melihat anaknya berjalan pergi. Mariono yang tak percaya dengan anaknya, ia pun berlari mengejar anaknya itu. Ia tak rela kalau uang itu dibawa kabur oleh anaknya. Mariono berlari mengejar anaknya. Ia mengambil sebuah kunci pembuka roda dari sebuah mobil yang terparkir. Dan saat berada di sebuah tangga yang kondisinya sepi, Mariono langsung berlari memukul kepala anaknya dari belakang dengan membabi buta. Sampai si anak terkapar dan tak sadarkan diri. Dan karena dipukul di kepala berkali-kali, kemungkinan anaknya itu mati di tempat. Dan saat Mariono sedang membabi buta memukul kepala anaknya sendiri, pihak kepolisian pun datang. Mereka langsung mengamankan Mariono yang sedang mencoba membunuh penculik anaknya, yang penculiknya adalah anaknya sendiri. Dan setelah itu, film ini tamat dengan ditangkapnya Mariono.